Saya balik tadi pada soal-soal logika environment tadi itu. Lalu kita frustrasi. Nah, frustrasi itu adalah bagian dari cara kita bertahan hidup. Sebetulnya kita diberi hak oleh alam untuk frustrasi supaya ada kemungkinan untuk menghasilkan alam yang lain. Nah, sekarang ada satu soal di dalam kehidupan kita, yaitu akhirnya kita tiba pada kesimpulan bahwa ya udahlah, alam mau bikin apapun terserah. Alam juga berpikir manusia mau bikin apapun terserah tuh. Karena sama-sama nggak dapat pletora yang sama. Jadi ada semacam persaingan ego antara alam dan manusia tuh. Manusia bilang itu adalah gempa bumi, gempa alam. Alam bilang yang Anda lakukan itu melampaui gempa bumi. Namanya antroposin itu. Bahwa yang seluruh aktivitas manusia itu sudah melebihi kerusakan yang dibuat oleh alam sendiri itu. Jadi ada duel itu di dalam isu lingkungan ini. Soal-soal semacam itu. Oke, sebelum saya lanjut ada pertanyaan. Saya cuma mau bongkar dulu ya. Coba kita balik tadi pada soal frustrasi. Akhirnya kita masuk pada isu yang disebut nihilism. Dalam environmentalism ada satu jenis narasi atau ide atau ideologi yang disebut nihilism. Nihilisme artinya sebaiknya diam aja. Karena kita nggak tahu apa logika alam, maka kita diam aja. Disebut nihilisme. Sekarang saya undang supaya ada diskusi kecil. Bagi saudara-saudara, bagi teman-teman millennials di sini, yang kita maksud nihilisme itu apa sebetulnya kan? Itu nihilisme itu kan lagi itu istilah juga yang lagi beredar. Apa tuh nihilisme? Nihilisme. Bagian paling dangkal dari nihilisme adalah frustrasi itu. Tetapi dalam logika, nihilisme bisa berarti saya ingin meniadakan yang ada, itu namanya nihilisme, menghilangkan yang ada, meniadakan yang ada, atau mengadakan yang tidak ada. Bisa lihat nggak sense-nya? Kalau saya mau kosongkan, maka yang ada mesti saya buang tuh. Tindakan pertama, yang ada saya kosongkan, maka jadi nihil. Atau yang tidak ada, saya datangkan. Sama juga tuh nihilisme. Bagi Anda tuh mana yang aktivitas mana yang lebih cocok dengan mental environmentalist itu? Atau ini udah mulai rumit ya, saya tahu mulai masuk pada perumitan cara berpikir tuh. Kalau kita menjadi seorang environmentalist dan menganggap bahwa kue sera-sera, anything goes, the future is not ours to see, kue sera-sera. Kan itu keadaan nihilis. Jadi di dunia sekarang banyak orang yang menganggap bahwa kalau kita pro lingkungan juga percuma karena kita nggak mampu untuk membaca inner logics dari environment. Karena bumi, lingkungan menulis sendiri hukumnya. Kita berupaya baca tapi periode kita membaca itu sangat teknis. Sehingga kita nggak bisa lihat luas dari konsekuensi itu. Saya beri contoh dulu ya, supaya kita bisa diskusi lagi ya. Nanti yang konsep-konsep dasar dipelajari. Saya pernah terangkan di mana itu. Misalnya Yosua nih, dia fakultas hukum. Dia mau S3 bikin disertasi tentang produk Mahkamah Konstitusi yang diputuskan tanpa variabel environment. Jadi kan kalau judicial review, kita kasih argumen hukumnya. Kenapa undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi? Maka kita susun argumentasinya tuh. Segala macam. Tetapi argumentasi itu kan argumentasi legalism. Argumentasi logika hukum. Padahal
era hari ini ada variabel lain yang bisa dimasukkan sebagai dasar untuk menggugat status dari sebuah undang-undang, yaitu undang-undang itu tidak berpayung pada environment. Sekarang problemnya, konstitusi kita dulu dibuat tanpa ada variabel environment. Bahkan dianggap bahwa pemerintah bilang, oke, kami diberi tugas, pemerintah presiden bilang, saya diberi tugas oleh konstitusi untuk memakmurkan rakyat. Memakmurkan rakyat, itu kan perintah konstitusi kan. Cerdaskan kehidupan bangsa, makmurkan rakyat. Untuk memakmurkan rakyat, maka saya perlu menjual Pertamina. Saya perlu meningkatkan industri ekstraktif, penggalian sumber daya alam. Itu logika pemerintah. Masuk akal. Tapi kalau kita bilang, tunggu dulu. Kan sekarang era lingkungan hidup, ada undang-undang lingkungan hidup. Nanti itu bertentangan dengan lingkungan hidup. Berkali-kali saya kasih contoh misalnya. Prinsip pertama dari AMDAL, analisa dampak lingkungan, upayakan supaya pembangunan tidak berlangsung demi lingkungan. Itu prinsipnya tuh, AMDAL. Jadi AMDAL dibuat justru untuk menghalangi proyek. Itu prinsip utama hukum lingkungan. Dari sejak tahun 76 di Stockholm, sidang PBB pertama tentang lingkungan, lalu di Rio Janeiro, hal yang sama juga diulangi, masuk ke Paris, berapa itu yang konferensi lingkungan di Paris. Prinsip itu tetap bahwa semua pembangunan yang berbasis infrastruktur harus melalui AMDAL. Jadi AMDAL diupayakan untuk membatalkan proyek ini. Nah itu AMDAL didahulukan sebelum proyek dibuat. Artinya kalau proyeknya lolos AMDAL, itu artinya dia bersih secara lingkungan. Kan itu logikanya dalam hukum kan. Kita ingatkan pada presiden misalnya. Tapi presiden tidak paham tentang fungsi dari AMDAL itu. Dalam kasus ibu kota, presiden bilang, saya sudah putuskan untuk memindahkan ibu kota. Karena itu silahkan UI lakukan riset AMDAL. Itu logikanya yang kacau. Jadi riset AMDAL dimaksudkan untuk membenarkan keputusan politik. Nah itu yang membuat dunia itu bingung. Bagaimana presiden Indonesia sudah putuskan baru suruh AMDAL. Jadi dia nggak ngerti apa itu AMDAL. Bukan dia yang nggak ngerti, pembantu-pembantunya juga nggak ngerti. Atau pembantu-pembantunya ngerti, tetapi karena paksaan dari modal, dari capital, maka proyek itu dilakukan. Nah sekarang ada problem itu, bahwa etika lingkungan itu dibypass oleh kepentingan akumulasi kapital. Itu soalnya. Nah, kalau kita pergi pada ajaran tentang keadilan sosial misalnya. Yang belajar hukum mengerti bahwa kalau tanah itu, kan itu tanah milik negara. Nggak ada tanah milik negara. Negara itu menggunakan tanah, dia bukan pemilik. Tanah itu ya punya alam, punya saya, punya Anda. Untuk apa? Untuk memungkinkan kita bertahan hidup itu. Jadi properti itu diberi status hukum sebagai hak milik supaya saya bisa olah itu. Karena itu ada prinsip dasar di dalam pertanahan. Kalau tanah itu saya kuasai 15 tahun berturut-turut dan menghasilkan, maka tanah itu dengan sendirinya pindah menjadi hak saya. Karena saya kasih investasi di situ dalam bentuk labor. Saya tanam singkong, saya gali, saya siram, maka tanah itu seolah-olah pindah ke saya. Karena saya yang rawat, saya kuasai. Ada orang lain bilang, itu tanah saya. Nenek moyang saya bilang, iya betul, tapi you nggak rawat. Artinya, itu bukan lagi hak Anda. Tuh. Tapi yang terjadi di kita di sini itu, tanah berhektar-hektar, ditelantarkan begitu. Begitu ditanami orang, berhasil buat dia, lalu dia klaim setelah 15 tahun. Padahal selama 15 tahun itu, tanahnya dia biarkan.
Jadi fungsi sosial tanah tidak dia pergunakan, orang lain yang menggunakan itu diusir itu. Nah itu yang bikin konflik agraria macam-macam di sini. Jadi isu lingkungan selalu tadi berhubungan dengan status politik dari problem pertanahan terutama waktu itu soalnya. Kita sampai jam berapa nih ya? Maghrib jam 6, oke. Masih ada setengah jam ya? Kita diskusi. Pak Rocky. Nah, Ya, supaya lebih banyak diskusi supaya orang lain nonton. Karena kalau webinar kan saya ngomong sendirian atau di YouTube. Ya, ada seorang peneliti ya, dia bilang begini. Dalam kurun waktu 1940 sampai 2004 itu ada 335 jenis penyakit baru Oke. yang dibawa oleh hewan liar, dalam apa namanya, ukurannya 72% dibawa oleh satwa liar. Nah, dia menyimpulkan begini hipotesisnya, akibat dari pembalakan hutan yang di hutan tropis segala macam, itu membuat hewan-hewan itu yang harusnya ada di habitatnya akhirnya keluar dan berinteraksi lebih dekat dengan manusia, dan akhirnya manusia itu yang yang hewan si pembawa, mungkin bisa kita sebut membawa virus ya, itu dekat dengan manusia, akhirnya dia tertular, manusia itu tertular. Dan ini kejadian di Republik Gabon kalau nggak salah namanya ya. Itu Ebola pertama kali di situ tahun 96. Yes. Nah itu ada anak kecil, mungkin sama teman-teman ya, berkerumun gitu di hutan di sana, itu makan simpanse. Tapi ternyata dari dia makan itu beberapa hari kemudian dia demam dan meninggal, dan akhirnya banyak teman-teman yang makan simpanse itu meninggal semua. Dan itu saya pikir mindset dari apa ya namanya ya, bumi ya mungkin kita bilang ya, dia akan melawan dalam tanda kutip bahwa alam ini kalau sudah dia acak-acak atau dikasari oleh manusia, itu akan melawan balik gitu. Dan mungkin seperti itu ya Pak Rocky ya, etika lingkungan itu menjaga alam itu supaya dia tetap dalam siklusnya gitu. Iya, itu yang saya sebut tadi, status homeostatik dari ekosistem. Tapi selalu ada pembenaran terhadap arogansi antropologi itu, bahwa kan Tuhan bilang bahwa alam itu adalah milik kita, karena itu eksploitasi aja tuh, kasarnya begitu kan. Jadi orang akan anggap ini perintah Tuhan untuk masuk ke hutan itu. Padahal itu adalah akibat dari inequality di dalam kebijakan. Kalau ada orang miskin ngerambah hutan, itu bukan karena perintah Tuhan, tapi karena reaksi terhadap kebijakan yang tidak pro orang miskin, kan begitu kan. Jadi buat si binatang tadi, bukan dia yang mendekati kampung, tapi orang miskin yang mendekati hutan. Nanti disalahin tuh, kenapa mendekati hutan? Ya nggak ada makanan. Kenapa? Karena pemerintah tidak bisa menjamin kebutuhan pokok, karena pemerintah sibuk bikin jembatan, bikin jalan raya kan. Jadi logik itu yang mesti dikembangkan. Jadi tapi itu teorinya masih dalam, kita masih bisa ulas itu. Nah, seluruh riset itu sebetulnya yang biasanya itu biologi bukan biologi sebenarnya, sosiologi environment mau menerangkan itu pada kita tuh, bahwa alam bereaksi itu. Oke, tapi itu orang lain akan bilang ya nggak usah dipersoalkan, karena nanti juga akan terjadi, masyarakat akan paham bahwa kalau bukan sistem sosialis maka hutan akan dihancurkan. Karena ada poin dari jalan pikiran Marxis bahwa eksploitasi, gini bunyinya, eksploitasi manusia terhadap alam adalah akibat dari eksploitasi manusia terhadap manusia yang lain. Bisa dapat nggak double layer dari logik itu? Jadi eksploitasi manusia terhadap alam disebabkan oleh eksploitasi manusia terhadap manusia. Itu soalnya. Jadi kemiskinan gampangnya
Kenapa si proletar itu mengeksploitasi alam? Karena ada si kapitalis yang mengeksploitasi proletar. Itu lanjutan pikiran Marxismenya begitu. Jadi dianggap bahwa itu bisa selesai nanti, tidak akan ada penyakit kalau sistemnya sosialis. Itu versi Marxis environmentalis itu. Versi agama lain lagi. Versi agama bilang ya itu karena tidak bersyukur pada apa yang udah ada sehingga mau nambah satu butir apel atau nambah satu butir kesemek, maka diambil kesemek. Orang lain juga bilang gitu, kesemek lama-lama kesemek jadi bagus maka ditanam supaya laku di pasar, maka hutan itu dibabat ditanam pohon kesemek. Terus sekarang kopi misalnya, kan itu soalnya itu. Ya, ada yang lain. Ini masih tahap membongkar-bongkar ya, supaya Dona. Jadi sebenarnya kalau tadi Bapak kan udah mention kalau kayaknya status ontologis kita itu sama alam kan, sama-sama ada. Terus kemudian Bapak juga sempat mention soal kebertahanan hidup. Terus yang terakhir tadi Bapak mention juga soal karena ada manusia yang menjajah manusia lain maka kita menjajah alam. Sebenarnya dari dari level individu sendiri ini kayak saya berrelasi atau berinteraksi dengan lingkungan, dengan alam. Saya juga berinteraksi dengan misalnya kamu juga atau sama Bapak. Itu selalu ada saya lupa baca di mana. Kita tuh punya reptilian brain yang poinnya adalah gimana cara kita untuk survive. Jadi poinnya lebih ke situ sih di alam. Cuma kadang mungkin kalau kita ngelihat alamnya terlalu rusak akibat perbuatan kita, kadang kita merasa nggak enak. Ada sisi etisnya di situ gitu loh. Ada perasaan nggak enak ya ternyata terlalu rusak. Tapi di sisi lain juga selain kita ngerasa nggak enak juga keberadaan kita terancam. Kalau alam rusak kita mau tinggal di mana? Jadi ada pertentangannya di situ gitu. Satu sisi nggak enak melihat ini rusak, rasa bersalah, tapi satu sisi butuh survive. Ya jadi itu salah satu problem di dalam environmental ethics, yaitu mencoba melihat keseimbangan, tetapi sekaligus mengukur apakah keseimbangan itu yang tentukan antroposnya atau bumi itu. Nah kita bisa tentukan keseimbangan itu, tapi bumi kita nggak tahu versi dia tentang keseimbangan apa itu. Saya terangkan dulu sedikit ya, Dona ya. Salah satu problem yang ditimbulkan oleh soal ini antara menentukan kecukupan konsumsi manusia terhadap alam dibuat oleh namanya John Locke di abad 18 itu. 18 atau 17 abad 18 itu. Yang disebut sebagai Lockean proviso, artinya batas konsumsi menurut Locke. Gampangnya begini. Kalau ini ada lokasi tanah, seperti tanah itu. Supaya saya bisa bertahan hidup tadi dalam pikiran Dona, maka saya mesti kelola separuh dari tanah itu supaya saya bertahan hidup. Bisa nggak saya kelola semuanya itu? Bisa. Tapi itu mengandaikan hanya saya yang ada di bumi itu. Gitu logikanya. Jadi kalau ada 20 orang di sekitar tanah itu, maka saya boleh ambil sebanyak-banyaknya yang mampu saya lakukan, tapi dengan prinsip bahwa orang lain juga harus punya kesempatan mengambil sebanyak-banyaknya juga. Demikian. Jadi dengan cara itu terjadi distribusi yang adil, bahwa ternyata saya cuma boleh ambil 1/20 karena ada 20 orang. 1/20. Nah itu yang disebut sebagai properti. Supaya yang saya ambil itu tidak menghalangi hak orang lain untuk mengambil hal yang sama. Tapi problemnya sekarang, kalau semuanya kita ambil, lalu buminya bereaksi. Anda ambil semua. Terus ulat nggak ada lagi tuh. Karena rumput Anda ambil 1/20, ulatnya kemana? Cacingnya juga nggak bisa hidup. Jadi bumi menganggap bahwa Lockean proviso itu adil buat manusia, tapi tidak adil bagi bumi. Tidak adil bagi cacing, tidak adil bagi macan atau kucing atau apa. Tapi kita sebagai manusia juga punya kemampuan untuk mendalilkan. Dona bilang, nggak enak, ambil semua, dikit aja tuh. Kan itu ethical problem kita kan. Tapi saya bisa jawab ethical problem itu. Saya bilang,
tunggu aja, kan nanti juga cacing dapat makanan. Dari mana? Dari tubuh saya kalau saya mati itu. Kan saya akan terurai juga kan, jadi mineral. Tapi nanti bumi bilang, ya kapan? Ya, saya nggak tahu, tapi saya jamin 20 orang ini nanti akan dikubur di tempat yang sama tuh. Saya bikin alam pikirannya begitu tuh. Buat bujuk bumi supaya dia nggak marah sama saya tuh, bahwa saya udah ambil semua. Toh nanti kita balik jadi mineral, terurai juga kan. Itu sama seperti Buddha, satu waktu Buddha lagi jalan di daerah Nepal sana misalnya, bersama muridnya 2. Murid yang satu meninggal di tengah jalan. Maka tinggal Buddha dan muridnya yang satu ini. Buddha bilang, ayo kita jalan terus saja. Muridnya yang satu bilang, kita harus kuburkan dulu dia, guru. Karena dia meninggal. Kata gurunya, kalau kita kuburkan, kita kasih makan cacing. Nanti burung bangkai nggak ada makanan. Jadi letakin aja, ada soal. Tapi sifat etis kita mengatakan dia mesti dikuburkan gitu. Supaya nggak dimakan. Iya, kita kalau kubur ketutup memang nggak kelihatan dimakan, tapi dimakan cacing juga kan, sama juga kan. Jadi pilih mana, memberi makan cacing atau memberi makan burung bangkai? Karena hak burung bangkai adalah bangkai gitu. Itu. Dan sampai sekarang kalau Anda jalan-jalan ke Tibet sana, ke Himalaya, masih ada tradisi itu. Orang yang meninggal dibiarkan di situ, terus nanti semacam pawang, apa dukun, apa kepala adat, dia akan gaungkan bunyi-bunyian tertentu, nanti burung nasarnya datang tuh, burung bangkai, cok, selesai. Sisanya tulang, dicincang, tabur. Buat kita ngeri tuh, tidak etis mencincang mayat tuh. Iya, tapi bagi mereka hanya itu cara untuk mempertahankan lingkungan. Supaya burung bangkai tidak punah. Jadi, ya agama lain pasti menganggap kok terlalu tidak manusiawi. Ya memang tidak manusiawi kan. Dia udah mayat tuh, bukan, dia statusnya udah mineral gitu. Jadi buat apa bungkus lagi atau disucikan dengan segala macam cara. Tetapi agama punya poin lain, yaitu menghubungkan batin agar supaya pelajaran dari si mati itu kita terima itu. Jadi itu kompleksnya tuh. Jadi saya selalu ingin menunjukkan problema supaya kita pikirkan sendiri tuh. Kalau tanya ke saya apa pendapatnya, waduh itu bisa hari ini pendapat saya begini, besok berubah lagi tuh. Lain kalau dia objek yang bisa saya kuasai. Tapi bumi selalu etikanya in the making, ongoing. Sehingga kita nggak tahu bagaimana menstabilkan bumi supaya kita tahu apa sih hukum bumi itu. Ya ada penelitian biologi misalnya, Pertamina mau tahu bagaimana urat urat minyak bumi itu di Jawa Barat. Maka di sini dia bor 2 km, nanti dia bor di Bogor, dia bor lagi dekat Majalengka situ, lalu dibuat parameternya. Oh begini urat buminya, bisa kita petakan urat bumi itu kan. Tapi itu buat kepentingan eksploitasi minyak tuh, bukan buat tahu apakah minyak itu akan bereaksi kalau dia dibor, kan minyaknya diam kan. Oke, nah sekarang saya kasih semacam overview dulu ya, yang kita bicarakan tadi itu. Jadi kita dan bumi saling mengintip siapa yang objek, siapa yang subjek. Problemnya, kalau saya bilang benda itu adalah objek, dia saya objekkan karena kepentingan saya di dalam satu konteks. Kamera itu saya bilang dia objek saya, karena itu saya bisa pindah-pindahin. Karena saya ingin supaya angle saya sempurna, maka saya pindahin. Jadi dia objek, karena saya punya kepentingan dengan kedudukan saya. Eksistensi saya hari ini, dia saya jadikan objek. Dengan kata lain, sesuatu disebut objek karena pikiran kita menghendaki dia jadi objek. Bukan karena dia memang objek gitu. Bagi si kamera, saya adalah objek. Begitu masuk YouTube nanti,
Maka si kamera tertawain saya. Dia tadinya saya anggap dia objek, sekarang kamera bilang, nah lu gue objek ini YouTube. Maka you akan dibully di YouTube karena gestur you begini-begini kan. Bisa dapat nggak kontradiksinya kan? Jadi itu soalnya tuh. Nah itu sama dengan bumi dan manusia itu, bahwa kita mau menyatakan bumi itu subjek, tapi kita butuh sumber dayanya tuh. Maka kita objektifisir dia sebetulnya. Jadi soal itu yang ada di dalam environmental filosofi, sehingga sampai sekarang ada debat yang tidak berkesudahan tentang itu. Nah dalam debat itu kita dikejar oleh soal global warming, dikejar oleh daya tahan pangan segala macam. Nah kita mau supaya diskusi ini yang saya sebut kuliah menghasilkan kedalaman pemahaman persoalan, bukan solusi, tapi kedalaman pemahaman persoalan. Itu yang disebut sebagai berpikir radikal itu. Gitu kira-kira maksudnya tuh. Nah, seringkali orang kan juga, solusinya apa? Apa solusinya? Wong saya bikin objek, ternyata dia yang lagi objekin saya itu. Gitu. Ngomongin soal objek, kita menjadikan bumi itu objek atau bumi menjadikan kita itu objek, saya jadi keingat ini sih Pak, pengalaman saya dulu. Oke. Jadi saya kan sempat volunteer ke Entikong, Kalimantan Timur. Entikong ya. Iya. Itu mereka tinggal di sana itu masyarakat di sana itu yang sesuai yang tadi Bapak jelaskan tadi kayak mereka Tunggu, kamu volunteer ke sana urusan apa? Urusan dari ada kegiatan, jadi ada NGO namanya itu dia Youth Center for Formation itu, jadi dia itu ngeseleksi dari banyaknya pemuda yang mau volunteer ke sana gitu. Jadi kita bawa program gitu loh ke mereka, program pendidikan, program kesehatan. Oh, advokasi ini. Enggak sih, Apa? kayak pelayanan terjun ke masyarakat gitu sih, lebih ke situ sih. Jadi kayak Oke. Terus terus pas kita tanya-tanya sama masyarakat di sana, mereka dari yang tadi udah Bapak jelaskan, saya lebih memandang ternyata memang pandangan masyarakat di sana tuh menjadikan bumi sebagai objek, karena memang mereka itu sumber mereka makan, mereka bekerja itu dari sana. Maksudnya mereka dari mereka pergi ke hutan, mereka kerja dan mereka ambil makan semuanya dari situ. Dan itu mereka nggak kayak waktu itu kan kita sempat nanya, Bu, berarti ada batasnya nggak orang-orang buat ambil di sini? Maksudnya kalau semuanya ambil berarti sesuka hati dong? Iya, sesuka hati mereka gitu. Maksudnya ya udah, mereka ambil yang mereka butuh apa, ya udah. Maksudnya kita kan makan dari sana gitu, kayak gitu sih. Jadi saya kepikiran di situ kayak hal seperti ini juga menjadikan, karena faktor mereka juga yang jauh dari kota juga kan, dusun Kuntikayan di situ. Faktor mereka jauh dari kota, yang mereka hidup dengan lingkungan yang sangat dekat dengan lingkungan, berbeda dengan kita yang tadi udah bilang ya. Mereka mata pencaharian mereka, sumber mereka dapat makan ya udah dari menjadikan bumi itu sebagai objek gitu sebenarnya. Seperti kayak gitu sih. Oke. Satu soal, kadang-kala kita tidak bisa pastikan apa itu yang dia maksud dengan diobjekkan tuh. Kan kalau kamu bertanya, jadi objek dong. Di dalam pikiran dia, local knowledge dia mengatakan bahwa dari awal nenek moyang kita makan dari hutan ini tuh. Atau dia mau bilang sebetulnya kita diberi makan oleh hutan itu. Jadi kita yang jadi objek karena dikasih oleh si hutan kan. Tapi masyarakat itu kalau kamu balik lagi nanti ke sana, pastikan yang dia maksud apa tuh. Karena Anda datang dengan bahasa akademis tuh. Berarti objek dong. Iya, kita ambil dari situ semua. Sebetulnya dia mau bilang nggak habis-habis yang diberi oleh hutan pada kita tuh. Ya dia sempat juga, karena maksudnya even mereka dengan seperti itu ya mereka tetap bertahan. Iya. Jadi rumusnya berlangsung bahwa dia pelihara keseimbangan itu. Nah, kalau mau paham semacam itu kita pergi ke Baduy. Di Baduy itu ada prinsip Baduy yang masuk dari Kanekes itu. Kalau kamu masuk Baduy, kamu akan lihat rumahnya itu
nggak beraturan bambunya, atapnya misalnya tuh. Ini panjang, ini pendek tuh. Karena nggak dibikin rata tuh. Karena prinsip orang Baduy, yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung. Etika lingkungannya begitu. Yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung. Orang kota yang biasa lihat keteraturan itu sistematis, dianggap ini kok nggak beraturan. Padahal itu justru aturannya. Nah, itu orang etikong juga begitu cara kamu lihat. Itu soalnya tuh. Dulu tahun-tahun mungkin tahun 90-an awal saya ke situ tuh. Waktu ada banjir besar di Baduy itu. Dia ada jembatan, panjangnya nggak banyak, mungkin 30 meter. Buat nyebrang kali Cikesik kalau nggak salah nama kali itu. Satu waktu kali itu meluap dan banjir bandang besar. Jembatan bambu itu hanyut segala macam, habis. Terus satu waktu ada orang Jakarta datang ke situ, dia lihat jembatannya rusak habis. Dia ketemuin kepala adat, dia bawa uang dari Jakarta. Saya ada uang nih Pak, tolong beliin bambu, nanti saya mau bangun jembatan itu tuh. Karena udah hancur, nanti saya bawa tukang juga tuh. Maksudnya baik buat bikin tersambung lagi. Itu jembatan untuk menghubungkan Baduy luar dan Baduy dalam tuh. Jadi buat lewat itu dulu, baru naik sedikit, baru nanti masuk bagian Baduy dalam itu. Si kepala adat itu bilang, apa namanya, apa nama kepala adat? Iya bukan Abah tuh, ya Abah sih. Puun. Si Puun itu bilang begini, Bapak bolak-balik ke sini? Enggak, saya kebetulan tahu, maka saya datang sini. Ada kepala adat terangkan begini, kalau Bapak kasih uang bangun itu, memang orang-orang nggak kerja tuh, karena Bapak bikin buatkan. Nanti kalau dia rubuh lagi, orang-orang nggak mau kerja, orang-orang akan tunggu Bapak datang. Jadi jangan kasih uang ke kami, biarkan kami kerjakan itu sendiri. Karena itu tradisi bertahun-tahun, bahwa nanti juga akan ada banjir, maka orang langsung tahu, oke, kita mesti kerjakan. Jadi sekali misalnya aturan itu diintervensi, maka orang itu akan nuntut, oke, kami nggak akan kerja. Jadi nanti kalau tiba-tiba seminggu lagi banjir, ya orang diam aja gitu kan. Nunggu si orang itu datang, yang nggak bakal datang-datang gitu kan. Jadi local logics-nya begitu, local wisdom-nya begitu. Nah seringkali kita salah menganggap bahwa dia butuh bantuan, padahal dia nggak butuh bantuan karena dia punya inner logic sendiri, inner ethic sendiri untuk menjaga lingkungan itu. Dan mungkin dia dianggap bahwa ya memang ini memang mesti supaya timbul kembali organisasi kerja, karena nanti satu waktu nanti orang lupa cara bikin jembatan. Karena itu begitu dia hanyut, orang ingat lagi cara bikin jembatan. Nah kalau dia tidak bikin sendiri, anak cucunya nggak tahu cara bikin jembatan. Gitu, jalan pikirannya begitu kan. Nah negara selalu menganggap secara pragmatis, ya udah kita buatin aja jembatan permanen di situ. Itu juga ngaco cara pikiran itu. Tetapi kemudian terakhir saya ke situ, ada perkembangan baru tuh. Tiba-tiba saya lihat, kan Baduy itu nggak boleh ada teknologi itu. Apalagi Baduy dalam, Baduy luar masih sedikit. Tapi kemudian kok ada orang mikul baterai itu, baterai mobil ke atas itu. Katanya ngapain bawa baterai, kan nggak boleh. Kita mau tunggu di pinggir hutan, karena ada beberapa pemuda Baduy ingin nge-charge HP-nya. Ya karena udah berinteraksi dengan masyarakat di bawah situ tuh. Tapi aturan di dalam tetap nggak boleh. Yang di luar udah mulai boleh. Karena turisnya mulai banyak di situ kan. Soalnya. Terakhir kan ada yang viral di situ, ada putri Baduy yang memang cantik kalau Anda baca Anda lihat di YouTube nanti itu. Namanya Marsha putri gadis Baduy itu. Yang dijadikan objek akhirnya untuk difoto-foto karena memang cantik dan segala macam, dibandingkan dengan artis-artis segala macam.
Itu kemudian yang justru jadi pembicaraan di antara milenial netizen. Bahwa gadis Marsha ini umur 15 tahun dan biasanya 15 tahun dia harus menikah tuh. Harusnya jadi model di Jakarta tuh. Karena netizen ingin lihat kecantikan itu sebagai cover dari majalah. Kan begitu kan pikiran orang kota. Kenapa gak jadi cover majalah? Padahal bagi mereka bukan itu soalnya. Tuh. Jadi kita lihat bahwa masyarakat modern bukannya membahas filosofi yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung, malah menginginkan si gadis remaja yang viral itu jadi bintang film. Nah, orang Baduy kan nggak boleh sekolah tuh, nggak boleh sekolah, tapi itu juga satu problem. Apakah memang diperlukan sekolah? Kalau memang local wisdomnya mengatakan ya cukup dengan itu ada kebahagiaan. Jadi buat apa sekolah tuh? Karena dia punya logika sendiri untuk mengatur hutan. Gitu kira-kira tuh soal-soal semacam itu. Yang lain? Saya ini. Ini masih ada 10 menit. Ya, saya Yosua. tertarik ketika tadi Bapak mungkin di awal mengatakan ada pandangan bahwa ya pada akhirnya manusia, semut, dari bunga aldoba segala macam adalah sama. Tapi bukan kita tidak bisa memungkiri kenyataan manusia sebagai makhluk hidup lahir dengan imajinasi dan juga akal. Dan itu membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Artinya ketika kita bicara mengenai posisi yang setara, memang pada akhirnya nggak setara. Karena kita punya imajinasi yang punya akal. Dan lagi-lagi saya menerima ketika penggunaan akal dan imajinasi itu pada ujungnya berdampak yang negatif dalam arti lingkungan. Karena memang itu akhirnya sebuah konsekuensi yang wajar ketika kita dilahirkan punya imajinasi dan punya akal. Ketika tadi misalkan ada prinsip yang sudah turun-temurun bahwa tidak boleh memanjangkan dan juga tadi yang pendek tadi, akhirnya karena daya imajinasi, daya akal, kenapa nggak boleh? Kenapa? Kan kita bertanya, kenapa itu nggak boleh, kenapa ini boleh? Emang kenapa kalau kita sambungin? Kenapa kalau kita sambungin? Akhirnya lama-lama timbul banyak sebuah inovasi atau perubahan dan pada akhirnya kerusakan atau hal yang tidak sesuai dengan seharusnya itu terjadi. Apa yang tidak sesuai dengan yang selama ini ada itu terjadi. Bagaimana Bapak memandang soal ini? Bukan saya memandang ya, saya bilang tadi saya ajukan problem kontroversial supaya kita pikirkan masing-masing. Jadi saya berperan sebagai di dalam ilmu hukum namanya devil's advocate gitu. I'm playing devil's advocate gitu. Sekarang misalnya Yosua bilang bahwa kita punya imajinasi. Memangnya imajinasi Yosua itu lebih tinggi daripada laba-laba itu. Si laba-laba itu saya di situ tinggal di Sentul situ saya piara banyak laba-laba tuh. Jadi saya perhatikan cara si laba-laba itu membangun sarangnya tuh. Dia keluarkan serat semacam serat sutranya itu dari anusnya, dari bagian belakang. Lalu dua kakinya itu lakukan koordinasi matematis sekali sehingga sarangnya itu betul sempurna. Nah, kita baru bisa bikin sarang laba-laba melalui komputasi yang algoritmanya disusun sedemikian rupa sehingga kita halangi kemungkinan loophole di situ tuh. Laba-laba nggak pakai komputer bikin itu. Jadi bagi si laba-laba mungkin dia ketawa-ketawa, Yosua bikin beginian aja kok pakai mesin yang canggih, gue cuma pakai 2 kaki sama ekor tuh bikinnya. Nah, kita pastikan imajinasi kita untuk menghina si laba-laba karena kita anggap dia rendah. Si laba-laba kan tawain kita. Kalau dia bisa bicara satu waktu nanti ada teknologi untuk baca bahasa laba-laba, mungkin dia lagi ketawain kita. Karena buat bikin konstruksi sarang laba-laba aja kita mesti masuk mengundang kreator desain supaya sempurna itu. Si laba-laba anggap kita. Jadi itu yang saya maksud tadi. Ukuran kita pasangkan untuk si laba-laba. Kita pasangkan untuk makhluk yang lain. Padahal di dalam ilmu perseranggaan, serangga itu adalah makhluk yang cerdas.
semut, kelabang segala macam itu kecerdasannya itu melampaui dalam perbandingan. Kecerdasan itu gampangnya begini, otaknya lebih besar dari badannya tuh. Kemampuan komputasinya tuh. Kalau kita kan badan kita lebih besar dari otaknya, dari otak kita. Dan kita cuma bisa bikin komputasi, ya kita udah bisa pergi ke alam semesta. Tapi kita nggak bisa bandingkan itu dengan yang disebut imajinasi. Karena kita cuma tahu kita berimajinasi. Kita nggak pernah periksa hal yang sama pada si serangga. Imajinasi apa itu? Jadi kita hanya boleh bilang imajinasi Yosua lebih tinggi dari Ngabalin misalnya. Boleh tuh. Tapi kita nggak bisa bilang imajinasi kita lebih tinggi dari, atau Ngabalin lebih tinggi dari saya imajinasinya tuh. Saya anggap aja begitu tuh. Tapi kita nggak bisa bilang imajinasi kita lebih tinggi dari kuda, lebih tinggi dari, nggak bisa itu. Itu soalnya. Jadi yang saya maksud kesetaraan, status dia untuk survive sama dengan saya, status dia untuk mengkonsumsi sama dengan saya. Itu kesetaraan ontologisnya tuh. Selebihnya adalah soal evolusi. Dan mungkin kita lebih cepat punah daripada si serangga itu. Saya kira ya begitu. Jadi nanti akan loh, Anda punya imajinasi kok punah lebih dulu. Kan si semut hitam akan bilang, ini orang-orang yang lagi diskusi tentang environment di rumahnya Mbak Wiwi itu ngomong panjang lebar, padahal sebetulnya dia entar lagi punah tuh. Kan itu kan. Padahal kita lagi bangga-banggaan bahwa kita lebih tinggi. Nah kalau lebih tinggi kenapa punah lebih cepat itu kan. Dan sangat mungkin bahwa era manusia sudah sedang selesai itu. Sudah sedang selesai. Kan nggak mungkin dunia ini dihuni oleh manusia terus. Kan ada makhluk lain yang mungkin lebih cerdas dari kita atau digantikan genre-nya kan. Sama seperti tadi itu. Robot juga separuh hidup kita udah robot. Satu waktu nanti kita betul-betul berteman dengan robot. Satu waktu betul-betul digantikan oleh robot. Yang nggak ada soal sebetulnya. Cara melihat itu. Cuman karena ada teologi di atas kita yang menganggap bahwa ya, manusia makhluk yang paling sempurna. Iya, itu karena ajaran agama. Tapi kita tidak menganggap dalam pembahasan environment bahwa status keagamaan seseorang itu menjadikan dia lebih tinggi dari makhluk yang lain. Di dalam teologi oke, tapi dalam environment terlarang untuk menganggap bahwa status kalau kan dianggap kuda nggak bakal masuk surga, manusia masuk surga belum tentu. Kalau kuda punya Tuhan, maka Tuhannya juga berbentuk kuda itu. Dalam imajinasi si kuda kan, begitu kan. Kan gampangnya begitu tuh. Tapi oke, itu bagian dari cara kita untuk menghubungkan diri dengan status kita sebagai sesama makhluk di dalam alam semesta yang tercipta entah karena Big Bang, tercipta karena ada kreator yang kita sebut Tuhan, tercipta karena ketidaktahuan kita sebetulnya tuh. Jadi kita tidak mengevaluasi soal-soal semacam itu. Yang kita mau pikirkan dalam kuliah semacam ini adalah cara kita membongkar logics dari environment. Dan kita hubungkan dengan cara negara merawat lingkungan. Soal-soal semacam itu. Jadi kalau dibilang krisis pangan, ya tentu aja krisis pangan. Lalu apa yang mesti dilakukan? Ya bikin sawah. Presiden suruh Menteri Perdagangan cetak sawah 1 juta hektar. Loh, Kulon Progo tadinya sawah, dibikin lapangan terbang. Majalengka tadinya sawah, dibikin lapangan terbang. Akhirnya nggak ada penumpang di situ, tutup lagi. Kalau begitu bongkar lagi lapangan terbang, dibikin sawah. Jadi satu paket pikiran kita mau selesaikan dalam 2 atau 3 kali kuliah supaya basis pengetahuan kita tentang environment tidak sekedar cara pandang yang kayak tadi kita sayang pada lingkungan, bukan itu tuh. Sayang pada lingkungan ya itu karena kita takut mati duluan kan. Itu juga adalah ego antroposentris kita. Jadi kita mau baca apa sebetulnya relasi etis antara manusia dan lingkungan. Nah, relasi itu yang kita pakai sebagai ukuran untuk menilai program politik, program ekonomi dunia segala macam. Gitu kira-kira. Oke ya, pas. Lain kali kita terusin ya. Terima kasih enak tuh. Kalau forum begini kan enak, bisa saling ngobrol itu. Belum ada satu pertanyaan lagi. Ya? Masih ada 1 pertanyaan lagi. Oke, belum. Boleh. Oke. Boleh. Boleh. Ini, Pak Rocky, Oke. kalau tadi
kan sering disebut semut segala macam ya, binatang, dan juga soal kesetaraan. Saya jadi ingat dalam Islam itu ada, di dalam Quran itu ada surat An-Naml, artinya semut. Di situ dikisahkan waktu Nabi Sulaiman mau jalan, itu ada semut di situ. Nah, Nabi Sulaiman itu kan bisa bahasa hewan. Dia dengar ucapan semut di situ lagi ngobrol sama teman-temannya. Awas, ada Sulaiman dan bala tentaranya mau lewat. Awas, hati-hati, keinjak. Ya begitulah intinya. Terus Nabi Sulaiman mendengar dan dia menyuruh bala tentara itu stop, minggir dulu, biarkan semut lewat. Nah, dari kisah itu saya pikir bahwa kesetaraan dan kalau misalkan boleh dibilang hak asasi hewani atau hak asasi tumbuhan, itu Islam sudah mengajarkan itu. Nah, jadi agama dan etika lingkungan itu, atau Islam dan etika lingkungan itu harusnya bisa satu gitu. Jadi, nah ini kembali lagi ke kita masing-masing juga ya, untuk mempersepsikan itu bahwa ya Islam, ya kita harus peduli dengan lingkungan segala macam. Karena ada hak asasi hewan dan hak asasi tumbuhan, itu harus diajarkan dalam studi-studi Islam dan secara lebih komprehensif ya. Oke, bagus. Itu tolong di WA ke Presiden Jokowi itu ayat itu supaya dia tahu. Ya itu konklusinya itu. Karena kekuasaan tidak komprehensif di dalam melihat isu-isu semacam ini. Itu semut itu surat apa namanya? An-Naml. Dalam surat Al-Baqarah bahkan disebut Inna rabbaka labil mirsad. God is watching us. Jadi dia tahu apa yang sedang Anda ucapkan, dan dia tahu kalau itu di WA ke Presiden Jokowi, maka seluruh soal environment bisa ditulis ulang programnya tuh, supaya ibu kota nggak jadi pindah tuh. Tapi kalau Anda pakai ayat itu untuk urusan politik, nah bisa dibully lagi tuh. Padahal itu ayat yang bagus untuk menerangkan bahwa Muslim filosofi mengandung prototipe dari environmental ethics. Itu yang bisa saya simpulkan. Selebihnya nanti kena delik lagi tuh. Tapi itu bagus tuh, mengambil bagian itu untuk menerangkan policy itu. Oke ya. Selamat